Yuk, mari pinter bersama FJM AI Podcast. Mari kita belajar bersama menggunakan teknologi AI. Kali ini topik yang saya akan bahas adalah efek mata uang rupiah digital CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency, di mana kita akan melihat jika uang rupiah menjadi berbentuk digital, maka apa keuntungan, kerugian, dampak terhadap tenaga kerja, inflasi, dan perekonomian kita di Indonesia ya. Ini yang akan saya bahas. Jadi referensinya saya menggunakan teknologi AI, saya ambil dari ChatGPT. Oke, mari kita lihat poin-poin keuntungan, kerugian, dampak terhadap tenaga kerja, inflasi, dan perekonomian. Oke, keuntungan rupiah digital ya. Kita lihat keuntungannya. Kita lihat dulu keuntungan. Efisiensi dalam sistem pembayaran. Oke, ya oke. Karena sudah menggunakan digital, tidak menggunakan lagi uang kertas dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi efisiensi dalam sistem pembayaran. Transaksi lebih cepat, murah, dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Ya sudah, kita tidak perlu bawa tenteng-tenteng uang, maka semuanya sudah berbentuk digital. Jadi tinggal kita menggunakan sistem transfer online dalam bentuk digital. Kemudian keuntungan rupiah digital akan terjadi transparansi dan pengurangan kejahatan keuangan. Semua transaksi tercatat dalam sistem BI, mengurangi pencucian uang. Nah, ini money laundering ini sangat cocok jika kita menggunakan rupiah digital. Itu semakin susah mereka melakukan money laundering karena semua akan tercatat ya. Kemudian meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mengurangi risiko dan sektor perbankan swasta. Ini jadi meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Ini di satu sisi CBDC ini, Central Bank Digital Currency ini atau mata uang rupiah digital ini, yaitu meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Kemudian meningkatkan inklusi keuangan, itu mempermudah akses keuangan bagi masyarakat yang istilahnya unbank, yang tidak menggunakan bank ya. Oke, efisiensi dalam sistem pembayaran ya. Kita lihat akan terjadi efisiensi dalam sistem pembayaran. Jadi ini keuntungan lain juga efisiensi dalam sistem pembayaran, yaitu terjadi di mana transaksi lebih cepat dan murah dibandingkan metode tradisional. Jadi transaksi lebih cepat dan murah dibandingkan metode tradisional. Kemudian mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan pencetakan uang kertas ya. Kita ada penghematan kan kalau kita mulai beralih ke rupiah digital, maka akan terjadi penghematan. Kemudian meminimalkan biaya administrasi transaksi keuangan ya. Itu akan terjadi atau akan meminimalkan transaksi keuangan. Oke, ini keuntungan-keuntungan dari CBDC ya atau Central Bank Digital Currency atau mata uang rupiah digital. Oke. Nah, kemudian hal yang lain yaitu transparansi dan pengurangan kejahatan keuangan. Semua transaksi tercatat langsung dalam sistem Bank Indonesia, mempermudah pelacakan transaksi untuk mencegah pencucian uang atau money laundering ya. Itu hal yang baik ya, mengurangi aktivitas keuangan ilegal atau ada transaksi gelap ya. Ini nilai-nilai positif dari CBDC ya. Nah, sekarang kita lihat kerugian. Jadi ya tentu kalau ada kerugian pasti ada keuntungan, tentu ada juga hal kekurangannya, yaitu berupa kerugian dan tantangan rupiah digital. Di sini pertama tentu risiko keamanan cyber and privacy, ancaman peretasan dan pelanggaran data. Ya, ini ada risiko. Sekarang ini kan kita lihat ada upaya-upaya peretasan sistem perbankan di Indonesia, di seluruh dunia terjadi ya, bukan cuma di Indonesia. Itu ya memang ada risiko, namanya kita sudah beralih ke sistem digital online, semua di server-server terkait dengan di mana pengelolaan dokumen-dokumen digital itu menjadi sasaran daripada para penjahat-penjahat cyber. Kemudian potensi risiko terhadap bank komersial, yaitu bank kehilangan sumber dana dari simpanan masyarakat. Ini ada
resiko kerugian. Jadi potensi risiko terhadap bank komersial ya. Kehilangan sumber dana dari simpanan masyarakat. Kemudian implementasi infrastruktur teknologi membutuhkan jaringan digital yang kuat di seluruh Indonesia. Ini ya kalau belum ya ini akan kesulitan orang di desa gimana atau tidak terjangkau jaringan internet, bagaimana mereka melakukan transaksi keuangan digital. Ini jadi problem ya. Oke, termasuk tadi ya bank-bank komersial yang ingin menghimpun dana juga jadi masalah. Kemudian potensi inflasi dan dampak kebijakan moneter. Harus ada kontrol ketat agar tidak meningkatkan jumlah uang beredar secara berlebihan. Nah, ini karena apa? Ini uang digital, maka harus ada kontrol ya supaya jangan terjadi inflasi dan ada dampak kebijakan moneter, harus ada kontrol ketat gitu ya untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, karena kita tahu kalau uang terlalu banyak beredar dengan barang-barang ini kurang, maka akan terjadi inflasi. Itu nilai uang menjadi jadi murah ya, tidak berharga ya. Nah, ini harus dikontrol karena uang digital kan, kalau cetak kan kita tahu berapa cetaknya. Kalau digital ya itu harus dikontrol. Ini kebijakan-kebijakan ini harus dijaga. Kemudian dampak positif terhadap tenaga kerja. Bagaimana ya? Tadi kita lihat dampak positif dan dampak negatif dari dibuatnya CBDC ya, Central Bank Digital Currency ya, atau mata uang rupiah digital. Nah, sekarang bagaimana dengan tenaga kerja? Ada dampak tidak ya terhadap ini? Pasti ada dampak positifnya ya kepada tenaga kerja. Munculnya lapangan kerja baru, yaitu peningkatan permintaan tenaga ahli di bidang teknologi finansial. Ya, berarti para pegawai itu yang saya katakan yang podcast saya yang sebelumnya. Jadi di ilmu-ilmu ekonomi itu para sarjana atau sudah harus dibekali dengan kemampuan menggunakan fintech ya, financial technology. Itu sudah harus dirubah kurikulumnya ya. Karena ya nanti sebentar mekanisme sistem di perbankan jadi lain lagi kalau dengan CBDC ini ya, harus ada jadi supply dan demand ya. Jadi ada tuntutan pasar kerja seperti mata uang digital CBDC ini, maka supply-nya harus sesuai dengan kebutuhan atau demand ini, tuntutan ini ya. Kalau tidak maka tidak jalan ya. Makanya fintech ini harus financial technology ini harus lebih diberdayakan sekarang ini, yang kelihatannya masih belum optimal berjalan atau masih pelan. Padahal di satu sisi CBDC ini sudah mulai diberlakukan di Indonesia ya. Itu mungkin kita harus cepat antisipasi. Kemudian peningkatan keterampilan digital, yaitu pegawai bank harus menyesuaikan diri dengan transformasi digital. Otomatis pegawai bank yang masih konsep manual, manajemen manual, maka harus lebih cepat beradaptasi dengan fintech itu ya, financial teknologi ya, dengan penggunaan teknologi digital terkait CBDC ini. Meningkatkan efisiensi dunia kerja, transaksi lebih cepat dan mengurangi biaya operasional, otomatis kan dia. Jadi ya sudah ada lagi biaya-biaya waktu, jadi cepat, orang tidak perlu lagi ke bank dan lain sebagainya. Jadi cepat. Jadi dampak positif terhadap tenaga kerja. Kemudian tentu negatifnya ada, tantangan bagi tenaga kerja. Ya, berkurangnya pekerjaan konvensional, otomatis para pekerja yang ya seperti di teller dan kasir ini akan berkurang karena apa ya, semua sudah dilaksanakan secara online, secara digital. Maka tenaga kerja konvensional yang berdiri di teller secara konvensional dan di kasir ini akan jadi berkurang posisi ini ya. Transformasi besar di sektor keuangan ya. Ya, pegawai harus memiliki keterampilan digital untuk bertahan. Ini semacam warning awal kepada para pegawai bank agar supaya atau yang nanti para lulusan sarjana ekonomi atau sarjana apapun yang akan masuk ke dunia pekerjaan terkait dengan mata uang digital ini ya harus menyesuaikan diri. Disparasi keterampilan digital. Jadi pekerjaan yang tidak melek digital bisa kehilangan pekerjaan. Jadi pekerja yang tidak melek digital ini bisa kehilangan pekerjaan. Nah, ini tantangan ya. Jadi bagi para tenaga kerja. Jadi harus suka atau tidak suka kalau ingin survive bekerja
ya harus beradaptasi, harus melek terhadap digital, fintech ya, financial teknologi. Nah, kemudian bagaimana dampak terhadap perekonomian ya. Jadi tadi sudah ya dampak bagaimana itu CBDC itu ada, dampaknya terhadap inflasi, terhadap plus minus daripada mata uang digital, terhadap inflasi tadi bisa terjadi inflasi kalau tidak terkontrol, kemudian terhadap tenaga kerja ada positif negatif ya, ada tenaga kerja yang konvensional seperti teller dan kasir ini bisa berkurang karena semua sudah dilakukan online. Nah, terhadap perekonomian kita bagaimana? Nah, ini meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Otomatis dengan adanya sistem digital, maka akan terjadi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Mempermudah transaksi digital dan mendukung ekspor impor. Ya sudah, kalau sudah model digital, kan tidak repot-repot tenteng uang ke sana kemari atau apa dan sebagainya, kan sistem kan tinggal transfer dengan mata uang CBDC ini ya, menggunakan teknologi CBDC ini ya. Oke, memperkuat kebijakan moneter BI ya, mengontrol jumlah uang beredar lebih efektif. Jadi itu perlu ya, dampak positif, mengurangi biaya pencetakan uang dan risiko keuangan, lebih hemat dan lebih aman. Itu dampak positif terhadap perekonomian ya. Kemudian nah, tantangan ekonomi dan inflasi tadi sudah disebutkan sebelumnya juga. Potensi inflasi jika tidak dikontrol dengan baik, uang beredar terlalu banyak bisa memicu kenaikan harga tadi sudah disampaikan. Disintermediasi perbankan, bank bisa kehilangan dana simpanan yang berdampak pada kredit. Nah, ini ada problem juga terhadap sistem perekonomian perbankan ya. Dia akan kehilangan dana simpanan yang berdampak pada kredit. Dampak terhadap suku bunga dan kredit bisa menyebabkan kenaikan bunga pinjaman bagi UMKM. Jadi ini tantangan-tantangan ekonomi dan risiko terjadi inflasi. Oke, kesimpulannya, rupiah digital membawa manfaat besar dalam efisiensi transaksi, stabilitas moneter, dan inklusi keuangan. Jadi ini rupiah digital ini membawa manfaat besar ya dalam efisiensi transaksi, stabilitas moneter, dan inklusi keuangan. Namun ada tantangan dalam keamanan perbankan, tenaga kerja, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi hati-hati juga, ada ya namanya satu penyesuaian terhadap satu adaptasi dengan penggunaan teknologi, pasti ada manfaat juga, ada resiko-resiko yang harus dijaga ya. Jika dikelola dengan baik, rupiah digital bisa menjadi alat penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Saya kira ini yang bisa di-resume daripada efek dari jika Indonesia menerapkan penuh terkait CBDC ini ya, Central Bank Digital Currency, atau penggunaan mata uang rupiah digital. Ya, oke, ini yang bisa saya sampaikan terkait efek mata uang rupiah digital ya, di mana keuntungan, kerugian, dampak terhadap tenaga kerja, inflasi dan perekonomian bangsa Indonesia ini sudah saya bahas pada podcast saya kali ini. Oke, mari kita pintar bersama menggunakan teknologi AI. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di topik yang lain.